Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Fajar Berkah, Pasti berkah. Alhamdulillah pemirsa di rumah, bertemu lagi bersama saya Diki Rizkika Ramadan Siregar. Tentunya hari ini saya ditemani oleh wanita atau ukti yang cantik banget. Siapa lagi di sini? Halo Ibu Poni. Assalamualaikum Kang Diki, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Poni Sukayasi Kurniati menemani Diki yang Tentunya pasti seru banget hari ini karena kita ditemani oleh Bu Poni. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Diki sehat sama Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya pemirsa di rumah kita sudah kehadiran Ustadz yang sangat fenomenal sekali hari ini. Ada Ustadz Manan. Wow, kita Assalamualaikum Pak lihat. Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perjalanan kemari Pak Ustadz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ibu Poni gimana perjalanannya? Alhamdulillah. Lancar jaya, tidak macet, tidak banjir. Alhamdulillah, tentunya seru banget ya. Kang Diki, hari ini kita bahas apa nih Kang Diki? Sudah ada Pak Ustadz tengah-tengah kita. Betul banget Bu Poni. Hari ini kita bahas tema yang sangat spesial sekali. Tema ini merupakan yang banyak banget tanya orang-orang di rumah. Kita punya tema yaitu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Nah, tentunya ini adalah tema yang sangat menarik sekali yang ada di Fajar Berkah. Kenapa ini kita bahas di Fajar Berkah kali ini? Betul, Karena Bu. kadang-kala kita tidak sadar kalau Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai kita sebagai hambanya. Kita banyaknya ngeluh, benar nggak nih Pak Ustadz? Betul banget. Banyak ngeluh, kita merasa tidak disayang. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu begitu sangat menyayangi kita sebagai hambanya. Nah, daripada lama-lama, Ya. kita tanya aja ke Pak Ustadz Betul yang Diki. banget Pak Ustadz, karena gini Pak Ustadz, kalau kita disayangin sama kekasih, mungkin bisa jadi ya ini Bu Poni nih biasanya dikasih coklat, dikasih perhiasan, udah ada tanda-tandanya ya Bu Poni. Betul. Tapi kalau misalnya dikasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala, apakah ada tanda-tandanya Pak Ustadz? Betul Pak Ustadz, karena kadang-kala manusia ini suka lupa. Tatkala dia disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dicintai, taunya lagi sakit, merasa waduh aku nggak disayang. Padahal itu semuanya menunjukkan rasa-rasa cinta Allah terhadap hambanya. Nah, biar nggak lama Kang Diki, langsung deh ke Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz, silahkan. Iya, baik langsung aja ya. Jadi sebenarnya yang namanya kasih sayang Allah atau cinta Allah kepada hambanya, kalau kita lihat dari Al-Quran bahwa Allah tuh punya sifat Rahman dan Rahim. Bahwa Rahmannya Allah, kasih sayang Allah itu untuk semua makhluk. Sementara Rahim itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah, bagi orang yang senantiasa paham bahwa Allah tuh cinta kepada kita, biasanya tanda yang paling utama itu adalah kita senantiasa diarahkan oleh Allah untuk berbuat baik itu sangat mudah. Karena banyak orang berbuat baik itu sangat-sangat berat. Nah, berarti itu tanda-tanda bahwa dia tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin singkatnya. Oh, jadi kalau misalkan kita diarahkan oleh Allah untuk berbuat baik, itu adalah salah satu bahwa kita itu dicintai. Betul. Ya Pak Ustadz. Sehingga kita itu selalu melakukan hal-hal yang kebaikan. Tapi kalau kita sudah tidak tahu dengan hal yang baik, ibaratnya mah dicuekeun ya Pak Ustadz ya, Kang Diki, berarti itu mah sudah udah nggak dicintai lah. Seperti itu Pak Ustadz kira-kira. Ya, bisa menjadi kesimpulan seperti itu karena memang bagi orang-orang yang begitu sangat berat melangkahkan kakinya dalam kebaikan, nah itu bisa menjadi tanda bahwa Allah itu tidak menyukai orang tersebut gitu. Tapi terkadang ini ya Pak Ustadz, sedikit-sedikit kalau misalnya terutama pemirsa di rumah mana tahu ini ada dikasih masalah. Ini Allah ini nggak cinta sama kita. Dikasih utang, kita marah-marah, dikasih banjir marah-marah, apalagi yang baru-baru terjadi ini tornado katanya ya kan. Marah-marah, kayaknya Allah ini menguji kita, Allah ini nggak cinta sama kita. Benar nggak Pak Ustadz? Nah Pak Ustadz, kalau seperti itu apakah hal-hal yang dikatakan oleh Kang Diki tadi misalnya berkenaan dengan negatif ya katakan seperti itu, apakah itu cinta ataukah itu murka Pak Ustadz kalau begitu? Siap. Jadi ada hadis Nabi menyatakan, idza ahabba abdan ibtala. Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah berikan ujian. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Kang Diki bahwa ada terjadi musibah, ada terjadi bencana alam, itu tidak mutlak Allah berikan azab, tergantung pada orangnya. Kalau memang itu orang beriman, maka yang diberikan itu adalah ujian.
Dan ujian itu adalah salah satu tanda Allah sayang dan cinta kepada hambanya. Begitu mungkin Ibu dan Kang Diki. Ujian itu tanda Allah sayang ya, Betul. Pak Ustadz ya. Nah, tapi seberapa jauh kita manusia itu bisa memahami bahwa ujian itu tanda sayang, Pak Ustadz? Kira-kira gimana nih? Kadang-kala kan Kang Diki dikasih ujian teh, oh ini mah ngeluh ya kayak tadi itu ya. Nah, apakah itu perlu tingkat keimanan ya Pak Ustadz ya? Karena Pak Ustadz tadi bilang bahwa ujian itu bagi orang beriman gitu ya. Betul. Nah, kalau orang yang tidak beriman namanya apa Pak Ustadz tadi? Azab. Azab ya. Betul. Oh, azab ya. Kalau azab itu berarti lebih ngeri ya Pak Ustadz ya? Ya, ngeri. Tapi cara membedakan ini bagaimana Nah, itu Pak betul. Ustadz? Ini Betul buat Pak Ustadz. penasaran Cara pemirsa rumah. membedakannya bahwa ini azab ataukah ini ujian gitu Pak Ustadz? Betul, betul, betul. Cara membedakannya gimana Pak Ustadz? Ya, jadi pemberian Allah itu kalau kita lihat dari tafsir Imam Asy'arawi itu ada 4. Yang pertama ada yang disebut dengan rahmat. Rahmat ini diberikan kepada seluruh orang, mau orang yang beriman ataupun orang yang kafir, itu semuanya dapat. Rizki, kemudian kesehatan, ya, sakit dan lain-lain semuanya mendapatkan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang disebut dengan nikmat. Nah, nikmat pun sebenarnya nikmat itu khusus untuk orang yang beriman. Kenapa demikian? Bukankah orang kafir pun dapat nikmat? Betul. Nikmat bagi orang yang beriman, dia melihat dari kacamata imannya. Contoh misalkan nikmat sakit. Sakit itu dianggap sebagai nikmat bagi orang yang beriman. Karena dengan sakitnya itu diangkat sebagai pahala. Sebagai kemudian derajat bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, menganggap sakit itu adalah suatu penderitaan. Makanya ngeluh itu terjadi. Kenapa batuk pilek, kenapa pusing dan lain-lain, itu nikmat. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan berkah. Berkah itu pemberian Allah yang diberikan kepada orang-orang setelah rahmatnya dapat, nikmatnya dapat, berkah. Air, bukan sekedar lapar, dahaga, haus gitu ya, tetapi air itu bisa menjadi obat. Seperti air zam-zam gitu ya, yang memberikan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai penyembuh. Dan terakhir itu adalah fadlun. Fadlun itu karunia. Karunia yang diberikan Allah kepada orang-orang istimewa. Nah, orang istimewa ini seperti para nabi. Nabi Sulaiman, Bu, Kang. Jadi Nabi Sulaiman itu pada dalam sejarah Islam dikatakan bahwa istana Ratu Balqis itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seketika dalam sekejap mata. Dan Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah keutamaan Allah. Ini bagi orang-orang yang tingkatan imannya tertinggi. Jadi cara mendeteknya adalah itu bisa dilihat dari kondisi iman seseorang. Iya. Jadi iman seorang sedang tinggi, ya berarti itu bisa jadi tidak mungkin itu aja bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang kafir yang tidak punya iman pada Allah, maka itu dikategorikan sebagai azab. Sebagai gitu. azab. Jadi ada 4 nih Kang Diki, Betul. ya Pak Ustadz. Ada rahmat, ada nikmat, ada berkah, juga padlun ya. Betul. Nah ini ilmu nih. Ilmu banget Keempat ini Bu. pemirsa di rumah nih bisa membedakan ya. Jadi kalau kita sedang disayang Allah ataupun kita merasakan sesuatu hal nggak sayang dan sebagainya, coba kita introspeksi diri gitu ya Pak Ustadz ya. Betul Orang banget. beriman sakit saja tadi menyikapinya bahwa itu ada sebuah nikmat. Ya Pak Ustadz ya, Betul. seperti itu kurang lebih ya. Tapi kalau bagi orang yang tidak beriman, dianggap sebagai sebuah penderitaan ya Kang Diki ya. Aduh, Penderitaan. jadi Udah azab. susah makin susah. Nah begitu Masuk ya. rumah sakit pula kata gitu. Jadi bingung kitanya kadang. Tapi Pak Ustadz, apalagi ini emak-emak di sosmed. Bu Poni belum emak-emak ini kayaknya masih muda banget ini Bu Poni ya. Emak-emak. Soalnya cantik banget. Ini kadang Pak Ustadz, kita tuh terkadang melihat orang itu kok di statusnya itu jalan-jalan ke sana ke sini, terus kayak merasa nggak pernah ibadah, tapi mabuk-mabukan storynya ke klub, tapi kok ada aja uangnya. Terkadang gitu ya Bu Poni, sering kita Iya lihat kan. betul. Jadi kadang orang suka ngiri. Ngiri. Kenapa ya orang kayak gitu kok Iya, duitnya banyak kok gitu duitnya ya. banyak. Kadang bisa umroh lagi dia, walaupun pakai uang apa ya Ibu? Iya uang. Menipu orang lain, kadang kan ada Misalnya itu. begitu ya. Aduh, itu bagaimana Pak Ustadz? Tapi pemirsa di rumah ini mungkin penasaran banget untuk jawaban tersebut. Dan juga pemirsa di rumah dapat juga bertanya-tanya melalui nomor di bawah ini, ada di 0813 9447 7912. Nanti bisa tanya-tanya langsung bersama Pak Ustadz. Buat pemirsa di rumah yang penasaran tentang jawaban tadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Berkah, Pasti pasti berkah. berkah.